Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Karena video ini bisa ditonton kapan saja dan di mana saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan materi tentang kapasitas dan tingkat pelayanan jalan. Nah, kapasitas dan tingkat pelayanan jalan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini masih sangat umum, belum spesifik tentang kapasitas ruas, simpang, dan sebagainya. Nanti untuk kapasitas yang lebih spesifik, kapasitas dan tingkat pelayanan yang lebih spesifik, misalnya untuk simpang tak bersinyal, simpang bersinyal, dan sebagainya, akan dibahas pada bab berikutnya atau video berikutnya. Baik, kita mulai saja dengan definisi tentang kapasitas jalan. Nah, definisi di sini saya ambil dari MKJI atau Manual Kapasitas Jalan Indonesia tahun 1997. Meskipun sebenarnya beberapa hari yang lalu, jadi video ini dibuat tanggal 25 September 2024, beberapa hari yang lalu saya mendapatkan informasi bahwa sudah keluar atau sudah resmi untuk dapat digunakan sebagai manual perhitungan kapasitas jalan di Indonesia, yaitu PKJI, yang sudah disahkan tahun 2023, tapi saya baru dapat informasinya 2024, mungkin launchingnya juga baru 2024. Nah, sebenarnya PKJI atau manual yang baru ini sudah ada draftnya sejak tahun 2014, namun karena sejak tahun itu belum diresmikan atau belum disahkan, maka saya tidak menggunakan itu, dan materi ini saya buat sekitar 2-3 bulan yang lalu, sehingga masih menggunakan MKJI 1997. Meskipun demikian, tidak perlu khawatir karena sebenarnya tidak terlalu banyak perubahan di situ, hanya nanti notasi-notasinya saja yang banyak berubah. Namun demikian, kalau memungkinkan nanti, kalau beri waktu lagi, kita bisa membahas perbedaan antara MKJI 97 dengan PKJI. Nah, kita dengan MKJI dulu ya. Nah, kapasitas jalan menurut MKJI adalah didefinisikan sebagai arus lalu lintas maksimal yang dapat dipertahankan atau tetap pada suatu bagian jalan dalam kondisi geometrik jalan, lingkungan, dan komposisi lalu lintas tertentu. Nah, ini definisinya. Artinya di sini bahwa kapasitas ya seperti kita kalau punya sebuah botol atau gelas yang kapasitas 200 isinya bisa diisi dengan 200 ml misalnya saja suatu gelas, maka kapasitas gelas itu adalah 200 ml. Itu maksimal. Kalau sudah tidak kalau diisi lebih daripada itu, maka dia akan tumpah. Nah, sebenarnya sama dengan analoginya sama dengan kapasitas jalan ya. Ketika jalan itu sudah melampaui kapasitas, maka ya kalau di jalan tidak tumpah sih, cuma kinerjanya sudah kemudian turun. Indikasinya adalah kecepatannya menjadi turun gitu ya, karena melebihi kapasitas jalan. Maka setiap jalan diusahakan untuk tidak melebihi kapasitas, bahkan di MKJI itu 0,75 ya, 0,75 dari kapasitas, atau perbandingan antara volume lalu lintas dan kapasitasnya 0,75 maksimal ya, diusahakan seperti itu, maksimal segitu. Kalau sudah lebih dari itu ya perlu dievaluasi, perlu ditata kembali, kemudian diusahakan supaya nilainya menjadi turun kembali. Supaya apa? Supaya kinerja jalan itu menjadi baik. Nah, kita bandingkan definisinya dengan HCM. HCM itu ya MKJI-nya yang di Amerika ya. HCM singkatan dari Highway Capacity Manual tahun 94. Kenapa ya saya ambil yang 94 ya, karena di MKJI yang kita gunakan adalah MKJI 97 ya, acuannya yang 94 gitu ya. Meskipun sekarang sudah ada yang tahun 2000. Nah, HCM ini sebenarnya cikal bakalnya MKJI ya, banyak peraturan-peraturan di Indonesia dan ke teknik sipilan banyak mengacu dari peraturan-peraturan di Amerika, kemudian disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Nah, sebenarnya hampir sama definisinya antara HCM dan MKJI, hanya dalam pembuatan kalimatnya saja yang sedikit berbeda. Nah, apa saja sih
parameter yang digunakan untuk mengukur kinerja suatu jalan ya, atau fasilitas lalu lintas gitu ya. Nah, jalan jangan diartikan hanya suatu jalan, ruas jalan, tapi juga simpang, baik simpang bersinyal, tak bersinyal, bagian jalinan seperti bundaran dan sebagainya. Nah, untuk simpang bersinyal itu parameter kinerjanya adalah waktu sinyal, kapasitas, rasio kendaraan terhenti, panjang antrian, tundaan rata-rata. Itu adalah yang digunakan untuk mengukur kinerja dari simpang bersinyal. Nah, saya jelaskan sedikit saja tentang parameter ini ya. Misalnya saja waktu sinyal ya. Waktu sinyal. Nah, waktu sinyal ini adalah waktu misalnya saja nyala hijau gitu ya. Apakah cukup ya? Apakah sudah mencukupi? Terutama untuk yang waktu merah ya. Waktu merah itu sebenarnya kalau di MKCI tidak boleh terlalu lama, maksimal 150 detik atau 2,5 menit ya. Nah, waktu merah untuk tiap lengan ya, maksimal segitu. Karena apa? Kalau lebih dari itu menurut MKCI itu bisa saja malah justru orang melanggar gitu ya, karena terlalu lama. Kemudian panjang antrean ya, kalau panjang antreannya terlalu panjang di setiap lengannya gitu kan, itu juga menunjukkan parameternya tidak baik. Karena apa? Ketika panjang antrean itu terlalu besar atau terlalu panjang, akan dapat mengganggu misalnya saja simpang berikutnya, atau mungkin ruas jalannya menjadi terganggu karena kapasitas jalan menjadi berkurang gara-gara banyak kendaraan yang menunggu antrian di simpang. Kemudian tundaan rata-rata ya, tundaan rata-rata tiap kendaraan yang akan melewati situ. Semakin besar tentunya semakin jelek. Nah, setiap kendaraan yang melewati simpang ini kan biasanya tertunda. Ada nanti istilahnya tundaan geometrik dan tundaan lalu lintas. Kalau tundaan ini terlalu besar atau waktu yang hilang ketika kita melewati simpang itu terlalu besar, ya kinerjanya tidak baik. Karena pada prinsipnya, pada dasarnya jalan itu dibuat untuk agar lalu lintas lancar gitu ya. Nah, untuk simpang tak bersinyal ya agak lebih sedikit ya. Ada kapasitas, tundaan rata-rata, peluang antrian ya. Ada 3 itu untuk kinerjanya. Kemudian bagian jalinan ada kapasitas, kecepatan di bagian jalinan, dan waktu tempuh. Untuk di jalan perkotaan ada kapasitas, kecepatan arus bebas, dan sebagainya. Nah, itu adalah parameter-parameter untuk menilai kualitas dari atau kinerja dari suatu jalan gitu ya, atau fasilitas. Di sini dikatakan fasilitas lalu lintas. Nah, secara detail nanti akan dibahas pada pertemuan atau video-video berikutnya ya. Simpang bersinyal, tak bersinyal, jalan perkotaan dan luar kelas. Secara detail akan dibahas di sana. Namun di dalam kesempatan kali ini lebih ringkas saja atau secara umum. Oke. Nah, apa saja faktor yang mempengaruhi kapasitas jalan ya? Jadi kapasitas jalan itu dipengaruhi oleh banyak faktor ya. Jadi kalau kita punya selang gitu ya, atau gelas gitu ya, juga yang memengaruhi kapasitas gelas itu juga bisa bermacam-macam ya. Nah, kalau gelasnya kotor, banyak kerak atau banyak yang menempel di dinding gelas, itu juga akan memengaruhi ya. Itu jalan juga seperti itu. Ketika kondisi jalan itu kanan kiri jalan itu banyak gangguan ya, kapasitasnya menjadi berkurang gitu ya. Nah, secara garis besar ada 3, yaitu kondisi jalan, kondisi lalu lintas, dan kondisi kontrol. Nah, kalau kondisi jalan misalnya saja fasilitas yang disediakan, lebar jalan, lebar bahu jalan. Lebar jalan jelas ya, lebar jalan kalau semakin lebar tentunya kapasitasnya semakin besar. Gelas juga kalau semakin besar ya kapasitasnya semakin besar. Kalau semakin kecil ya kapasitasnya semakin kecil gitu ya. Kemudian kalau jalan itu ada kecepatan rencananya ya. Kalau kecepatannya tinggi ya berarti dia atau kecepatannya rencana tinggi, dia akan berpengaruh terhadap kapasitas jalan, karena kapasitas itu kan kendaraan yang mampu melewati suatu jalan gitu ya, apa jalan tertentu atau titik tertentu gitu ya. Jadi kalau kecepatannya semakin tinggi tentunya kapasitasnya menjadi tinggi pula gitu ya.
Kemudian ada, kalau kondisi lalu lintas, ada komposisi dan jenis kendaraan, ada distribusi arah dan distribusi lajur. Nanti akan sedikit kita bahas tentang apa itu komposisi kendaraan, distribusi arah dan distribusi lajur. Kemudian kalau di kondisi kontrol, ada kontrol apil. Apil itu alat pemberi isyarat lalu lintas ya. Kalau di masyarakat umum namanya lampu merah gitu ya, meskipun di situ tidak hanya merah tapi ada hijau dan kuning ya. Kenapa disebut lampu merah ya, karena yang kita perhatikan merah terus ya. Kalau hijau nggak diperhatikan ya, yang merah diperhatikan, harus berhenti. Kira-kira seperti itu. Nah, itu menurut saya ya. Nah, dari kontrol apil ini atau lampu merah ini ada yang mempengaruhi, ada jumlah stage atau fasenya, kemudian waktu lalu lintas dan waktu hijau atau per fasenya, lampu hijau per fasenya seperti apa, dan koordinasi. Nanti secara rinci akan kita bahas di dalam pembahasan simpang bersiap. Namun di sini juga sedikit akan saya jelaskan jumlah stage atau fase ini. Misalnya begini, waktu zaman dulu tahun sekitar 80 sampai 90 itu ya, simpang di Indonesia itu belum terlalu padat gitu ya. Jadi simpangnya masih menggunakan, misalnya simpang 4 itu masih menggunakan 2 fase misalnya saja. 2 fase itu seperti apa? Misalnya saja utara selatan gerak bareng ya, boleh jalan bareng, kemudian setelah itu utara selatan stop, kemudian timur barat bareng. Nah, dengan berjalannya waktu, karena kendaraan semakin banyak, volume lalu lintas semakin besar, maka untuk alasan keamanan, maka jumlah stage atau fasenya menjadi ditambah. Jadi pemberian waktu hijau itu di tiap lengan ya, kebanyakan sekarang seperti itu. Namun pada kota-kota kecil juga masih ada, mungkin masih juga sering kita jumpai bahwa jumlah stage atau fasenya itu tidak sama dengan jumlah atau lebih kecil dari jumlah lengan simpangnya. Nah, kenapa demikian? Kalau jumlah stage-nya itu lebih banyak, maka tundaannya pasti akan lebih banyak, lebih besar secara total ya. Tundaan kendaraan secara rata-rata secara total akan lebih banyak, dan ini tentunya tidak kita kendaki, karena pada dasarnya jalan adalah untuk digunakan atau difungsikan untuk mengalirkan lalu lintas dengan cepat gitu. Nah, untuk kapasitas jalan kota dan kapasitas jalan antar kota itu dibedakan di dalam MKJI ya, dalam perhitungan kapasitasnya. Nah, di sini tidak akan terlalu detail, sekali lagi hanya saja akan saya jelaskan begini. Jadi kapasitas jalan itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Kalau di sini ada faktor penyesuaian lebar jalan, atau faktor ini ada width ya, atau lebar jalan. Kemudian SP itu pemisah arah, SF itu hambatan samping atau side friction, kemudian CS itu ukuran kota atau city size. Jadi untuk mempermudah perhitungan kapasitas baik jalan dalam kota maupun jalan antar kota, nah semua jalan itu dihitung berdasarkan kapasitas dasarnya dulu. Nah, kapasitas dasar misalnya saja pada slide berikutnya di sini ya, ini kapasitas dasarnya nggak ada ya, nanti pada saat di video yang berikutnya. Nah, kapasitas dasar dikatakan penyesuaian. Nah, kapasitas dasar ini biasanya atau kalau dalam MKJI diambil pada jalan-jalan dengan misalnya saja jalan satu arah, jalan dua arah gitu ya, jalan dua arah tanpa memisah gitu ya. Nah, kapasitas dasar itu biasanya diambil pada lebar-lebar lajur 3,5 ya, seperti itu. Nah, kalau dia lebarnya tidak 3,5 maka perlu penyesuaian ya, walaupun saya sudah disampaikan di depan tadi bahwa kalau semakin lebar maka volumenya atau kapasitasnya juga akan semakin besar. Nah, kalau semakin kecil kapasitasnya juga akan semakin kecil. Nah, angkanya berapa? Angkanya seperti ini ya, seperti contoh gampang saja, kita lihat jalan di sekitar kita, 2 lajur tak terbagi ya. 2 lajur tak terbagi artinya jalan itu tidak dipisahkan dengan divider maupun median. Nah, maka di sini bisa kita lihat lebar lalu lintas efektifnya. Kalau faktor penyesuaiannya 1 itu adalah ketika lebar total 2 arahnya 7 atau lebar masing-masing lajurnya 3,5.
Kalau lebarnya jalan itu 6 meter, artinya per lajur itu kurang dari 3,5, maka tentunya kapasitasnya akan lebih kecil dari kapasitas dasarnya. Angkanya berapa? Tinggal lihat di sini. Ya. Demikian juga untuk untuk tipe jalan yang 4 lajur tak terbagi misalnya saja. Kita lihat di sini ya. Angka faktor penyesuaian 1 itu terjadi pada atau untuk lebar lajurnya 3,5. Jadi MMKJ mengambil angka lebar lajur dasarnya adalah 3,5. Ketika lebih dari itu maka kapasitasnya menjadi lebih besar. Ketika lebih kecil daripada itu maka kapasitasnya menjadi lebih kecil. Nah, yang perlu nanti kita diskusikan itu ya. Nah, kemudian untuk jalan antar kota ini agak sedikit berbeda. Di sini tidak ada faktor ukuran kota. Nah, bagaimana faktor-faktor ini akan berpengaruh terhadap kapasitas? Nanti akan kita lihat ya, meskipun sekilas secara detail nanti sekali lagi pada video berikutnya. Nah, kemudian untuk faktor penyesuaian misalnya saja ya, ini contohnya. Atau faktor penyesuaian itu apa? Yang saya sudah jelaskan tadi, sebenarnya sudah saya jelaskan, yaitu faktor koreksi. Penyesuaian adalah faktor koreksi untuk penyesuaian dari nilai ideal ke nilai sebenarnya. Nah, nilai ideal itu ya kalau jalan itu lebarnya 3,5, kemudian kanan kirinya tidak ada gangguan, bahunya juga cukup, artinya kebebasan sampingnya atau pengendaranya tidak terganggu dengan atau merasa lega berada di jalan itu, tidak merasa sempit. Nah, itu adalah kondisi-kondisi ideal. Namun kenyataannya banyak sekali kondisi-kondisi jalan itu tidak ideal ya, tidak ideal atau lain dengan kondisi yang kita harapkan gitu ya, yang kita harapkan terjadi. Nah, maka itu akan ada namanya faktor penyesuaian. Untuk ruas jalan ada tadi sudah dijelaskan, lebar jalan, tipe jalan, pemisah arah, hambatan samping dan sebagainya, termasuk city size atau ukuran kota. Kalau simpang bersinyal ada kendaraan, di sini ada yang tambah ini kendaraan tidak bermotor, yang belok kiri berapa, belok kanan berapa, rasio arus jalan minornya seperti apa ya. Karena kalau kita analisis atau akan menilai kinerja suatu simpang tak bersinyal ya, kita harus tahu kendaraan di simpang itu yang belok kiri berapa, belok kanan berapa gitu ya, seberapa besar dia mengganggu, kemudian seberapa besar nanti bisa dihitung berapa tundaannya. Nah, berapanya itu nanti bisa kita lihat pada bab tentang simpang tak bersinyal. Oke, kita lanjutkan. Mungkin saya ngomongnya terlalu cepat ya, saya mengejar ini supaya durasinya tidak terlalu lama. Nah, untuk penyesuaian lebar tadi sudah kita bahas. Nah, yang perlu kita diskusikan adalah berapa lebar jalan idealnya. Nah, tadi sudah saya katakan menurut MKJI idealnya adalah 3,5 ya, karena faktor penyesuaian 1 terjadi atau digunakan untuk lebar lajur 3,5. Kok di sini 7? Ya, karena ini untuk total 2 arah, berarti setiap arah, setiap lajur, karena jalannya terdiri atas 2 lajur di sini, maka tiap lajurnya 3,5. Bagaimana cara menentukan nilai FCW atau faktor penyesuaian untuk lebar lajur bila lebar efektif tidak sesuai dengan nilai pada tabel? Misal lebar efektif 3,4 ya, 3,4 di sini angkanya tidak ada. Nah, bisa saja kan terjadi seperti itu. Ya, kok tidak ada di sini, bagaimana? Nah, kita bisa menggunakan interpolasi ya, kita menggunakan interpolasi untuk menentukan faktor penyesuaian ini. Kemudian untuk pemisah arah itu ya misalnya jalan itu arah utara dan selatan. Ya, kadang-kadang atau sering kali kita jumpai bahwa arah utara dan selatan itu volume lalu lintasnya pada suatu waktu tidak sama ya, tidak imbang. Kadang-kadang kalau pagi misalnya saja ke arah kota atau ke arah pusat kegiatan itu yang ke arah pusat kegiatan ramai, yang keluar arah pusat kegiatan agak sepi gitu ya. Dan sebaliknya arah pulangnya nanti yang keluar dari situ lebih ramai daripada arah yang masuk. Nah, itu nanti juga akan mempengaruhi besarnya kapasitas suatu jalan ya, kalau itu ruas ya. Nah, di sini kan kita masih membahas ruas. Nah, idealnya ya 50-50 ya. Kalau 50-50 maka faktor penyesuaiannya 1 ya. Kalau tidak seperti itu bagaimana ya, kita lihat
perbandingannya berapa. Dari mana angka ini? Ya dari survei volume lalu lintas pada ruas jalan itu. Nah, kalau di jalan 4 lajur bagaimana ya, tinggal kita lihat di sini ya. Ini untuk yang jalan tanpa pemisah. Loh, kalau jalannya ada pemisahnya, kalau jalannya ada pemisahnya maka dianggap sebagai jalan satu arah. Ya, dianggap sebagai jalan satu arah. Nah, di sini yang kita perlu diskusikan berapa besar pemisah arah ideal, ya sudah ini ya, 50-50. Mengapa nilai faktor pemisah arah lebih kecil bila pemisah arah semakin jauh dari 50-50, kalau ini semakin jauh dari 50-50? Ya karena apa? Kalau semakin jauh dari 50-50 maka ada bagian jalan yang tidak efektif ya, maka dia kapasitasnya menjadi kecil gitu. Nah, nilainya seperti ini ya, ini dasarnya dari MKJ, hasil analisa dari beberapa kota di Indonesia yang telah dirangkum dalam MKJ. Nah, kemudian ada faktor kapasitas untuk pengaruh hambatan samping dan lebar bahu ya. Bahu jalan saya kira Anda tahu di kanan kiri jalan itu ada bahu jalannya ya. Semakin besar bahu jalannya kan pengendara akan merasa semakin lengang gitu ya, lega gitu ya, sehingga dia bisa berkecepatan lebih tinggi. Nah, bisa kita bandingkan ketika kita lewat di terowongan gitu ya, lebar jalannya sama tapi di terowongan praktis bahunya kecil sekali ya, atau bahkan gangguannya seperti ada barrier di kanan kiri kita, maka ya ada cenderungan orang untuk tidak berani bergerak cepat di situ ya, karena takut nyenggol tembok di kanan kiri ya, tembok terowongan, atau mungkin kanan kirinya jurang dan sebagainya. Itu juga akan membuat pengendara yang normal ya, yang normal untuk tidak mengendarai kendaraannya dengan lebih cepat, sehingga kapasitasnya bisa turun. Nah, faktor apa saja yang mengaruhi besarnya hambatan samping? Banyak faktor ya, lebarnya sendiri, lebar dari bahunya, kemudian juga kondisi kanan kiri jalan ya. Ini nanti secara rinci akan dibahas pada bab berikutnya. Ya, misalnya saja berapa jumlah pejalan kaki ya di situ ya. Berapa kendaraan yang menaik, banyak enggak kendaraan yang menaik turunkan penumpang gitu ya. Nah, kalau banyak ya maka hambatannya bisa dikatakan tinggi. Nanti secara lebih rinci akan dijelaskan bagaimana cara menghitung kelas hambatan samping ini. Ini ada VL, LM, H, PH ya. Very low, low, medium, high, dan very high ya. Ini nanti tinggal dilihat tipe jalannya apa, kelas hambatan sampingnya apa, apakah low, apa medium gitu. Kemudian lebar bahunya berapa ya. Nah, nanti tinggal kita lihat. Nah, nanti ini digunakan untuk menghitung faktor menghitung kapasitas realnya ya, kapasitas realnya dari jalan tersebut. Kemudian faktor penyesuaian untuk ukuran kota. Nah, ini agak menarik untuk kita renungkan, untuk kita diskusikan ya. Mengapa nilai faktor penyesuaian akan lebih besar jika jumlah penduduk semakin besar? Kalau tadi jelas di saat kita membahas tentang lebar ya, lebar jalan, semakin lebar lajur jalan maka kapasitasnya semakin besar, jelas ya. Nah, tapi untuk ukuran kota semakin besar penduduknya kok semakin banyak ya, kenapa ya? Nah, kita bisa diskusikan. Nah, menurut pandangan saya ini karena semakin besar ukuran kota maka penduduknya semakin banyak, jelas ya, karena ukuran kota dasarnya adalah jumlah penduduk. Nah, jumlah penduduk banyak ini nanti akan berkorelasi terhadap jumlah kendaraan tentunya ya, jumlah kendaraan banyak. Nah, ketika jumlah kendaraan banyak maka mobilitas penduduk itu juga akan semakin besar, mereka akan semakin cepat untuk cenderung semakin cepat berkendaranya. Kita bisa lihat kalau kita di kota-kota yang besar gitu ya dengan kota-kota kecil gitu ya, kita bandingkan maka lalu lintasnya akan berbeda. Kota-kota kecil cenderung kendaraannya berjalan lambat ya, karena lebih santai, sementara kota-kota besar lebih cepat. Nah, ini akan mendorong atau membuat kapasitas jalan menjadi lebih besar karena kendaraannya cepat gitu ya. Kalau cepat berarti kapasitas jalannya itu menjadi lebih besar. Nah, ini karena saya berada di Babarsari ya. Bagaimana menentukan faktor ukuran kota bila kita menghitung kapasitas ruas jalan di Jalan Babarsari gitu ya.
Jadi misalnya begini, Babarsari itu adalah sebuah kecamatan di luar kota Yogyakarta, ya, di luar kota Yogyakarta. Nah, bagaimana kita menentukan itu? Nah, ini perlu perlu penyesuaian khusus gitu ya, atau pemikiran yang lebih khusus gitu ya. Jadi tidak bisa kemudian kita hanya mengambil kota Jakarta atau kota Sleman gitu ya, tetapi kita bisa mengambil Babarsari sebagai bagian dari kota Jakarta. Nah, jumlah penduduknya apakah penduduk kota Jakarta? Ya tidak. Nah, kalau lebih baik kalau ketika Anda akan menganalisis jalan Babarsari misalnya di luar kota Yogyakarta yang masih sangat terikat dengan kota Jakarta, ya jumlah penduduk kota Jakarta ditambah pemekarannya itu ya di sekitar kota Jakarta itu berapa jumlah penduduknya, itu akan lebih tepat daripada kalau kita menggunakan jumlah penduduk kota Jogja yang sangat kecil gitu ya. Nah, itu. Nah, untuk faktor penyesuaian lain, karena ini baru perkenalan, akan dibahas pada bab lain, karena nanti setiap jenis fasilitas jalan, misalnya ruas jalan, simpang dan sebagainya, itu faktor penyesuaiannya berbeda-beda. Oke, itu adalah tentang kapasitas. Nah, sekarang mengapa kita menghitung kapasitas? Nah, kita menghitung kapasitas untuk menentukan tingkat pelayanan jalan, ya. Karena tingkat pelayanan jalan sangat tergantung dengan volume dan kapasitas. Kalau MKJI jelas ini dikatakan bahwa indikator perilaku lalu lintas adalah yang digunakan di dalam MKJI adalah kecepatan dan derajat kejenuhan. Kecepatan, semakin cepat kendaraannya semakin bagus, karena memang tujuan dari pembuatan jalan adalah supaya lalu lintasnya lancar, cepat gitu ya. Nah, kalau derajat kejenuhan itu apa? Derajat kejenuhan adalah perbandingan antara volume dan kapasitas. Ya, seberapa volumenya dibandingkan dengan kapasitas, itu adalah derajat kejenuhan. Nah, secara logika bahwa derajat kejenuhan, angka derajat kejenuhan lebih kecil itu akan lebih bagus, ya, karena jalannya lengang gitu ya. Tapi kalau angka derajat kejenuhannya sangat kecil, itu juga perlu dipertanyakan. Perlu dipertanyakan bagaimana dengan kecepatannya. Kalau kecepatannya tetap tinggi, berarti jalan itu tidak efektif, karena jalannya terlalu besar gitu ya. Biaya operasional, biaya perawatannya terlalu besar. Kemudian juga derajat kejenuhannya kecil, ada yang menganggap itu bagus, tapi kecepatannya ternyata rendah. Nah, itu biasanya terjadi pada jalan yang sudah melebihi kapasitas ya. Ketika jalan sudah melebihi kapasitas, maka DS-nya akan kembali turun, karena DS-nya akan kembali turun dan kecepatannya turun. Nah, sekali lagi, kalau Anda ingin menilai kinerja ruas jalan, ya tidak hanya derajat kejenuhan, tapi juga kecepatannya. Seringkali kita hanya tepat pada derajat kejenuhan tanpa memperhatikan kecepatan. Nah, dalam KJI disebutkan level of service, ya, level of service tidak berlaku secara langsung di Indonesia. Kalau di Amerika, tingkat pelayanan jalan itu menggunakan level of service, ya, atau ukuran kualitatif. Di sini kualitatif bukan kuantitatif. Kalau MKJI kan kuantitatif, di sini ada ukurannya, kecepatannya berapa, ininya berapa. Kalau di HCM ini ukuran kualitatif yang mencerminkan persepsi pengemudi tentang kualitas pengendari kendaraan. Nah, kemudian loss berhubungan dengan ukuran kuantitatif seperti kerapatan dan persen waktu tunda. Nah, jadi di loss-nya atau level of service-nya Amerika ini selain kualitatif juga ada kuantitatif. Tapi kualitatif ini memang agak susah ya, tentang persepsi pengemudi itu kan relatif. Baiknya Anda, baiknya saya, baiknya dia itu beda. Longgarnya saya, longgarnya dia, longgarnya dan sebagainya itu akan berbeda. Nah, MKJI dituliskan seperti ini. Tapi di peraturan pemerintah, peraturan Menteri Perhubungan tahun 2015 PM 96 ya, tahun 2015 ini dimunculkan tentang bagaimana kita menilai kinerja jalan dengan ukuran kuantitatif dan kualitatif dengan level of service tadi. Nah, pada peraturan itu,
dinyatakan bahwa tingkat pelayanan harus memenuhi indikator. Ini indikatornya, rasio antara volume dan kapasitas, jelas ini kuantitatif ya. Kecepatan kuantitatif, waktu perjalanan kuantitatif, kebebasan bergerak kuantitatif, keamanan. Nah, keamanan ini keselamatan, ketertiban, kelancaran, ini kan kualitatif ya. Nah, termasuk penilaian pengemudi ya, penilaian pengemudi ini kualitatif. Nah, bagaimana menilainya? Seperti ini. Kalau pada ruas jalan, tingkat pelayanan A itu kalau arus bebas dengan volume lalu lintas rendah dan kecepatan sekurang-kurangnya 80 km per jam. Nah, ini biasanya di jalan tol ini ya. Kecepatan sekurang-kurangnya 80 km per jam. Kepadatan lalu lintas sangat rendah. Kemudian pengemudi dapat mempertahankan kecepatan yang diinginkan tanpa atau dengan sedikit tundaan. Jadi pengemudi dapat cepat bisa, mau lambat bisa gitu ya. Lain kalau jalan macet, mau cepat nggak bisa, mau lambat bisa kesondol dari belakang gitu ya. Nah, A yang paling bagus. Nah, kemudian turun ke B, dan kalau misalnya kita lihat di D gitu ya, harus mendekati tidak stabil, kemudian masih ditolerir namun sangat terpengaruh oleh perubahan kondisi lalu lintas. Kemudian ini kan sangat kualitatif gitu ya. Nah, yang kuantitatif ini ya 50 km per jam dan sebagainya. Nah, memang kalau kualitatif itu agak sulit untuk menilainya gitu ya, agak cenderung subjektif gitu ya. Kalau kuantitatif lebih objektif ya, lebih objektif. Nah, namun itu juga ada di peraturan menteri tahun 2015 ini. Nah, itu tadi untuk ruas. Untuk simpang lebih pada berapa sih tundaannya di situ, berapa besar ya, berapa besar tundaannya. Rata-rata ya, rata-rata per kendaraan. Ya, misalnya kendaraan lewat simpang saya nggak pernah tertunda kok, saya jarang sekali ya, tapi banyak sekali juga yang tertunda. Nah, atau mungkin jam Anda pada saat lewat di situ pas jam lengang gitu ya, sehingga tidak banyak tertunda. Nah, secara rata-rata kalau tundaannya itu besar, maka tingkat pelayanannya juga rendah. Tingkat pelayanan paling tinggi adalah A dengan tundaan kurang dari 5 detik per kendaraan kalau melewati simpang itu. Ya, maksudnya tundaan kurang dari 5 detik itu kalau tidak ada simpang ya dia tidak kehilangan 5 detik. Tapi karena adanya simpang maka dia kehilangan 5 detik. Nah, begitu. Nah, ini juga ada tingkat pelayanan yang dengan pada ruas sistem jaringan jalan primer sesuai fungsinya. Ini ada di peraturan menteri tadi. Nah, saya tidak hafal satu persatu dan saya kira tidak perlu dihafalkan ya, tidak perlu dihafalkan. Nanti kalau perlu melihat seberapa sih tingkat pelayanan yang dibutuhkan untuk suatu ruas jalan tertentu, ya tinggal lihat di peraturan saja. Nah, biasanya tingkat pelayanan ini atau di dalam peraturan itu dinyatakan bahwa tingkat pelayanan ditetapkan oleh Direktur Jenderal, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sesuai kewenangan. Ya, sesuai kewenangan ya, kalau jalan-jalan itu adalah jalan milik kabupaten ya, yang menetapkan bupati atau wali kota. Kalau gubernur tingkat provinsi ya gubernur yang menetapkan. Nah, pada tayangan berikut ini saya cuplik saja dari salah satu sumber yang menjelaskan tentang level of service ya, yang digunakan oleh HCM. Intinya hampir sama ya, bahwa apa yang mempengaruhi tingkat pelayanan itu ya, apa yang mempengaruhi. Kalau di HCM ya hampir sama sebenarnya, cuma di yang Indonesia lebih rinci lagi ya seperti apa. Nah, kalau di sini dikatakan bahwa kalau tingkat pelayanannya F itu berarti jalan macet. Ya, kalau D harus tidak stabil, sama loh dengan yang tadi. Kalau di sini tadi yang D tidak stabil ya, hampir sama, tapi lebih rinci yang punya kita ya, bahasanya juga lebih mudah dipahami. Oke. Ini adalah hubungan antara kecepatan dengan volume ya, volume arus dengan kecepatan ya. Ketika volumenya atau arusnya itu kecil, maka kendaraan itu bisa berjalan pada suatu ruas jalan dengan kecepatan tinggi. Semakin besar volumenya, semakin naik, maka kecepatannya semakin berkurang. Nah, karena kecepatannya berkurang, maka level of service-nya juga akan berkurang. Ini juga akan berkurang sampai suatu saat di puncak, ketika volumenya ditambah lagi sudah tidak bisa ya, tidak bisa. Oke.
sampai di sini. Nah, oke. Nah, faktor yang mempengaruhi apa? Faktor yang mempengaruhi speed, traffic interruption, kebebasan, kemudian kenyamanan gitu ya, dan operating cost, biaya operasi kendaraan. Nah, seperti ini yang mempengaruhi tingkat pelayanan. Ya hampir sama dengan yang di kondisi Indonesia. Nah, karena memang yang di Indonesia juga sebenarnya banyak mengacu dari HCM. Nah, kalau digambarkan menurut HCM yang 2000 ini yang terbaru, ya bisa digambarkan kalau dengan kata-kata kan seringkali agak sulit untuk mencerna seperti apa sih kondisinya. Nah, kalau dengan gambar misalnya servis A ya seperti jalannya lengang, kita bisa ngebut gitu ya. Kemudian B agak banyak kendaraan, C semakin banyak, D banyak lagi. Nah, kalau F ini sudah macet ya, kita harus ngantri gitu ya. Sering berhenti dan sebagainya. Nah, ketika Anda membahas tentang kinerja ruas jalan utamanya ya, jangan lupa Anda nanti harus mempelajari yang namanya hubungan antara arus kecepatan dan kepadatan. Ini harus Anda cermati betul-betul supaya nanti tidak salah dalam membuat keputusan atau kesimpulan ketika melakukan analisis kinerja terhadap ruas jalan. Ya, seringkali yang saya temui adalah banyak yang hanya menggunakan DS atau derajat kejenuhan atau perbandingan antara volume dan kapasitas untuk menentukan kinerja ruas, padahal kecepatan itu sangat berpengaruh terhadap kinerja ya. Kadang-kadang ketemu, oh Pak DS-nya kecil ini, hanya 0,25 atau 0,5 bagus ini ya, tapi tidak dilihat di kecepatannya. Kalau kecepatannya rendah ya berarti itu sudah melampaui kapasitas ya, sudah melampaui kapasitas. Nah, begitu. Nah, ini misalnya saja hubungan antara arus dengan kepadatan juga parabolik. Semakin tinggi kendaraan, tinggi kepadatan, arus akan semakin tinggi sampai suatu titik di mana kapasitas terjadi. Setelah itu semakin padat maka arus akan semakin kecil dan sebagainya. Ini bisa Anda nanti baca ya nanti lebih rinci akan dibahas di belakang. Ini masih sangat umum ya. Oke. Nah, yang perlu kita diskusikan ya, kita harus diskusikan karena kalau yang tadi ya sangat teoritis ya, maksudnya di buku tinggal kita baca di buku saja. Saya hanya mengupas sedikit, nanti kalau detailnya ada di buku. Nah, yang perlu kita diskusikan adalah bagaimana cara kita meningkatkan kapasitas ruas jalan. Nah, ketika itu saya tanyakan kepada banyak orang yang kemudian menyatakan bahwa ya paling mudah adalah dengan menambah lebarnya ya, ya. Ya, karena kita lihat tadi bahwa kalau lebarnya semakin besar, kapasitasnya semakin tinggi. Nah, itu. Yang lainnya ada juga yang mengatakan bahwa dengan mengurangi hambatan samping, misalnya saja banyak penyeberang di situ, ya kita kurangi, bahkan kita tiadakan. Misalnya saja penyeberangannya dari penyeberangan sebidang kita ubah menjadi penyeberangan tidak sebidang, misalnya dengan jembatan penyeberangan atau terowongan penyeberangan. Nah, ini juga bisa. Mari kita diskusikan dengan hasil penelitian di sini. Ini dari suatu hasil penelitian jurnal ilmiah ya. Nah, dari hasil penelitian ini adalah berdasarkan penelitian kami ditemukan bahwa volume per lajur untuk beberapa jalan utama di Mumbai, jadi penelitiannya di Mumbai, India, ya jauh melampaui kapasitas. Namun yang menarik, tidak ditemukan masalah kemacetan besar di jalan-jalan tersebut meskipun volumenya sangat berlebihan. Nah, ini menarik untuk menjawab pertanyaan tadi, bagaimana cara meningkatkan kapasitas jalan. Secara tidak sengaja sebenarnya dari hasil penelitian gini, kalau saya simpulkan, kita sebenarnya sudah membuat kapasitas jalan itu menjadi lebih besar tanpa kita melakukan perubahan-perubahan di faktor penyesuaian tadi. Nah, bagaimana itu? Nah, bisa kita lihat di sini. Nah, bisa dengan teknologi, kemudian jalan yang lebih baik, kemudian jalan yang lebih familiar, kemudian karakteristik dari lalu lintas di daerah perkotaan misalnya saja. Nah, secara singkat saja ya, misalnya begini, seringkali dalam suatu analisis dijumpai loh, ini kok
volumenya sudah melebihi kapasitas tapi kok jalannya lancar-lancar saja ya, kenapa ya? Ya, ada beberapa penelitian atau hasil penelitian skripsi mahasiswa maupun beberapa penelitian itu, angkanya gede tapi sebenarnya jalannya baik-baik saja. Kenapa? Nah, ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah bahwa manual yang kita gunakan itu sudah manual yang cukup lama. Kalau 97 ya, sekarang 2024 ya, lebih dari berapa tahun itu ya, sudah banyak tahun ya, hampir 30 tahun ya. Nah, tentunya perkembangan teknologi, informasi segala macam sudah jauh ya. Contohnya penggunaan Google Map ya, Google Map atau apa namanya itu ya, map yang digunakan untuk kendaraan itu ya. Nah, pengaruhnya di mana sih di kapasitas ya? Pengaruhnya adalah ketika kita menggunakan Google Map, maka ketika kita berkendara misalnya mencari lokasi tertentu, kita akan dengan lebih cepat, tidak perlu kita jalan pelan-pelan untuk mencari gang yang mana sih kita harus masuk, simpang yang mana kita harus belok ya, karena di situ sudah disampaikan oleh adminnya Google itu ya, 200 meter lagi belok kiri atau belok kiri 200, saya lupa ya, seperti itu, tapi intinya seperti itu. Jadi masih 200 meter lagi, kita tidak perlu pelan-pelan ya, atau kita tidak perlu mengurangi kecepatan dengan sangat signifikan. Lain kalau kita tidak tahu, zaman dulu ya, waduh gangnya yang mana ya, sekitar sini kok ya, masih mencari-nyari, dan kita memperlambat kendaraannya cukup signifikan sehingga itu mengganggu arus lalu lintas. Juga sinyal radio gitu ya, bukan sinyal, siaran radio ya. Kadang-kadang kita mendengar siaran radio, kemudian jalan di sini sedang macet, maka kita kemudian menggunakan tidak melalui jalan itu, sehingga jalan itu tidak semakin parah ya, atau kita menggunakan jalan yang lain dan sebagainya. Nah, perkembangan teknologi seperti itu juga akan menambah kapasitas jalan secara sadar atau tidak sadar ya, tapi dia dapat meningkatkan kapasitas jalan juga, jalan yang lebih bagus, jalannya lebih halus, lebih bagus, perkerasannya lebih bagus, kan bisa berkecepatan dengan lebih tinggi. Juga perkembangan kendaraan juga akselerasinya lebih tinggi, cepat gitu ya, sehingga dia lebih cepat berjalan di jalan raya, menjadikan kapasitas jalannya menjadi lebih besar. Nah, maka manual atau tata cara untuk perhitungan kapasitas itu ya mestinya harus rutin diperbaiki ya. Ya, puji Tuhan ya, beberapa waktu yang lalu sudah muncul yang baru PKCI ya, menggantikan yang MKCI 1997. Nah, semoga ini lebih baik lagi dari sebelumnya. Oke. Nah, ini yang akan kita diskusikan tadi ya, dari hasil penelitian ini apa yang dapat disimpulkan ya. Simpulkannya bahwa ya perkembangan teknologi dan sebagainya itu sebenarnya juga bisa menambah kapasitas, tidak hanya menambah lebar jalan. Nah, ada yang menarik lagi tentang bagaimana menambah kapasitas jalan itu adalah suatu yang tidak membuahkan hasil atau fruitless atau sia-siaan gitu ya. Adding road capacity is fruitless ya. Ini juga penelitian di India ya, di India. Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas tidak menyebabkan perubahan substansial dalam kecepatan perjalanan rata-rata di jaringan. Dengan demikian, pembangunan jalan yang lebih banyak di daerah perkotaan besar dapat menyebabkan lebih banyak kemacetan, polusi, dan tabrakan. Selain itu, kebijakan tersebut juga meningkatkan konsekuensi negatif lain yang lebih luas dari perjalanan kendaraan seperti pemanasan global dan perubahan iklim, karena kebijakan tersebut memungkinkan mobilitas yang lebih tinggi bagi penduduk perkotaan. Jadi begini, kalau dalam satu perkotaan ada suatu jalan ya, kota itu sudah padat gitu ya, jalannya macet, kemudian usaha kita adalah kemudian melebarkan jalan. Nah, akhirnya jalan itu kemudian menjadi kapasitas yang lebih besar, lebih nyaman. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah orang yang dulunya tidak suka lewat jalan itu karena macet, akhirnya ikut memenuhi jalan itu setelah dilebarkan. Jadinya apa ya, macet lagi, dengan lebih parah lagi karena lebih banyak kendaraan, lebih banyak polusi dan sebagainya. Maka sebenarnya
yang akan kita diskusikan di sini. Apa pendapat Anda tentang adding root is fruitless? Apa pendapat Anda ya? Seperti itu. Ya, kadang-kadang tidak, itu hanya kenikmatan sesaat gitu ya, kenikmatan sesaat. Nah, sebenarnya yang lebih penting ketika kita ingin meningkatkan kinerja jalan adalah dengan mengurangi kebutuhannya, Suatu masalah itu kan terjadi karena tidak seimbangnya antara supply dan demand ya. Supply dan demand, apapun itu ya, banyak kasus seperti itu. Supply dan demand tidak seimbang pasti bermasalah. Nah, di jalan juga seperti supply dan demand tidak seimbang. Supply itu jalannya, kapasitas jalannya, demandnya itu lalu lintasnya semakin bertambah, jalannya tetap saja ini menjadi tidak imbang. Kalau jalannya ditambah terus, dilebarkan terus, maka apa yang terjadi ya, seluruh kota itu penuh dengan jalan ya, isinya hanya jalan saja. Nah, maka suplainya yang dikurangi ya, misalnya saja ya, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, misalnya dengan menggalakkan penggunaan angkutan umum ya, angkutan umum digalakkan ya. Kemudian juga angkutan-angkutan yang non polusi gitu ya, misalnya penggunaan sepeda atau kendaraan listrik dan sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk kapasitas dan tingkat pelayanan jalan. Sebenarnya yang menarik yang di bagian belakang ini, kalau yang di depan lebih pada lebih teknis bagaimana cara menghitung. Yang di belakang saya kira kita perlu mendiskusikan untuk yang lebih lanjut. Ini perlu didiskusikan di antara teman-teman Anda atau dengan teman-teman sebidang ilmu gitu ya. Apa pendapat Anda tentang road capacity is fruitless? Apakah pembangunan jalan itu masih penting ya? Ya masih penting kalau itu belum berkembang. Misalnya saja di IKN harus bikin jalan, ya penting, itu bukan suatu bukan fruitless ya, tapi itu memang berfungsi. Tapi kalau misalnya saja di kota-kota besar yang sudah padat, kemudian selalu usahanya hanya menambah jalan, menambah kapasitas, itu nanti akhirnya jatuhnya sia-sia ya, karena pasti macet lagi dan lebih parah kondisinya. Oke, demikian pembahasan tentang kapasitas dan tingkat pelayanan jalan. Mohon maaf apabila terlalu cepat dalam menyampaikan karena mengejar waktu durasinya. Oke, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa pada video yang akan datang. Terima kasih.